Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Elsyawidia dari program studi pendidikan fisika kelas 1B. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan pengukuran dan massa jenis. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang tersedia di rumah. 2. Mampu menentukan nilai skala terkecil dari alat ukur tersebut. 3. Mampu menentukan massa jenis benda beraturan maupun benda tidak beraturan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah 1. 1 buah mistar, 2. 1 buah neraca analog, 3. 1 buah gelas ukur, 4. 1 buah gelas biasa, 5. 1 buah wadah, 6. Benda yang akan diukur yaitu 1 buah batu, 1 buah kotak kardus berbentuk balok, dan 1 buah batang karton. 7. Air. Berdasarkan teori, mengukur adalah hasil membandingkan suatu besaran baku yang diterima sebagai satuan. Setiap alat ukur memiliki nilai skala terkecil yang dapat dibaca. Contohnya, mistar yang memiliki nilai skala terkecil sebesar 1 mm. Ketepatan dalam pengukuran adalah hal yang penting dalam fisika agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Namun tidak akan dicapai suatu pengukuran yang tepat secara absolut. Maka hendaklah pengukuran dilakukan secara berulang agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Dari pengukuran berulang dapat ditentukan sesatan hasil pengukuran dengan menggunakan persamaan sesatan, yaitu Sx sama dengan 1 dibagi N dikali akar N dikali sigma Xi kuadrat dikurang sigma Xi kuadrat dibagi N dikurang 1. Massa jenis benda adalah hasil perbandingan dari massa benda dan volume benda, sehingga untuk menentukan massa jenis benda dapat digunakan persamaan massa jenis yaitu ρ sama dengan M dibagi V. Percobaan pengukuran dan massa jenis ini dilakukan sesuai dengan prosedur percobaan. Dimulai dengan bagian A, pengukuran dimensi batang. Langkah-langkah percobaannya adalah 1. Panjang batang diukur menggunakan mistar dan hasil pengukurannya dicatat pada tabel A. Mistar yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 1 mm. Langkah kedua, pengukuran yang sama dilakukan sebanyak 4 kali. Langkah ketiga, panjang batang diukur menggunakan jengkal dan hasil pengukurannya dicatat pada tabel A. Langkah keempat, pengukuran yang sama dilakukan sebanyak 4 kali. Selanjutnya percobaan B, pengukuran massa. Langkah-langkah percobaannya adalah 1. Massa batu diukur dan hasilnya dicatat pada tabel B. Neraca yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 50 gram. Langkah kedua, pengukuran yang sama dilakukan sebanyak 4 kali. Langkah ketiga, massa balok diukur dan hasilnya dicatat pada tabel B.
Langkah keempat, pengukuran yang sama dilakukan sebanyak 4 kali. Selanjutnya, percobaan C, pengukuran massa jenis zat. Pertama, pengukuran massa jenis benda beraturan. Langkah-langkah percobaannya adalah 1. Panjang, lebar, dan tebal balok diukur menggunakan mistar sebanyak 4 kali dan hasilnya dicatat pada tabel C1. Langkah kedua, massa balok diukur menggunakan neraca sebanyak 4 kali dan hasilnya dicatat pada tabel C1. Kedua, massa jenis benda tidak beraturan. Langkah-langkah percobaannya adalah 1. Massa batu diukur menggunakan neraca sebanyak 4 kali dan dicatat pada tabel C2. Langkah kedua, volume batu diukur menggunakan gelas ukur. Gelas ukur yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 50 ml. Cara mengukur volume batu menggunakan gelas ukur adalah gelas biasa diisi air penuh hingga mencapai bibir gelas. Kemudian, batu dimasukkan ke dalam gelas secara perlahan-lahan. Kemudian, air yang tumpah ditampung dan dipindahkan kepada gelas ukur. Kemudian, volume air adalah volume batu tersebut. Langkah ini dilakukan sebanyak 4 kali dan hasilnya dicatat pada tabel C2. Dari data pada tabel A, kita bisa menentukan panjang rata-rata batang. Panjang rata-rata batang yaitu sebesar 30,93 cm. Dan dari data pada tabel B, kita bisa menentukan massa rata-rata balok. Massa rata-rata balok yaitu sebesar 473,75 gram. Dengan menggunakan persamaan sesatan, kita bisa menentukan sesatan hasil pengukuran panjang batang yaitu sebesar 0,025 cm dan sesatan hasil pengukuran massa balok yaitu sebesar 2,39 gram. Berdasarkan perbandingan hasil pengukuran menggunakan mistar dan hasil pengukuran menggunakan jengkal, dapat disimpulkan bahwa
Hasil pengukuran menggunakan mistar lebih baik daripada hasil pengukuran menggunakan jengkal, karena mistar memiliki nilai skala terkecil sebesar 1 mm sehingga hasil yang diperoleh dari pengukuran menggunakan mistar akan lebih detail dan akurat, sedangkan pengukuran menggunakan jengkal tidak akurat dan tidak detail. Selain itu, pengukuran menggunakan jengkal apabila dilakukan oleh orang yang berbeda untuk benda yang sama akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda pula karena jengkal setiap orang tidaklah sama. Maka dari perbandingan tersebut, nilai pengukuran menggunakan mistar bisa dipercaya daripada hasil pengukuran menggunakan jengkal. Alat ukur baku bersifat standar yang telah ditetapkan secara internasional. Alat ukur baku diperlukan dalam pengukuran agar mendapatkan ketepatan dalam hasil pengukuran. Dari data pada tabel C1 kita bisa menentukan massa jenis benda beraturan yaitu balok sebagai berikut. Dengan sesatan sebesar 0,0005 gram per mililiter. Dan dari data pada tabel C2, kita bisa menentukan massa jenis benda tidak beraturan yaitu batu sebagai berikut. Dengan sesatan sebesar 0,00645 gram per mililiter. Massa jenis benda didefinisikan sebagai hasil perbandingan massa benda dan volume benda. Sedangkan pada tabel B hanya memuat data massa dua buah benda yang berbeda, sehingga dari tabel B kita tidak bisa menentukan massa jenis benda. Seandainya balok logam, kelereng dan air memiliki volume yang sama, maka benda yang memiliki massa jenis paling besar adalah balok logam, karena balok logam memiliki partikel penyusun yang lebih rapat dibandingkan air dan kelereng. Benda-benda mikro bisa diukur menggunakan mikrometerskop karena mikrometerskop memiliki nilai skala terkecil hingga 0,001 mm dan akan menghasilkan pengukuran yang lebih teliti. Contoh pengukuran menggunakan mikrometerskop adalah pengukuran tebal kertas dan diameter kawat. Benda-benda berukuran makro dapat diukur menggunakan jangka sorong dan mistar. Contoh pengukuran menggunakan jangka sorong dan mistar adalah pengukuran panjang balok dan pengukuran panjang batang. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran bisa dilakukan menggunakan alat ukur baku maupun alat ukur tidak baku. Namun untuk menghasilkan pengukuran yang teliti, akurat, serta diterima secara internasional diperlukan alat ukur baku. Dalam pengukuran dapat terjadi berbagai kesalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Maka pengukuran haruslah dilakukan secara teliti agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah panjang benda dapat diukur menggunakan mistar maupun jengkal. Hasil pengukuran menggunakan mistar akan lebih akurat dan lebih teliti dibandingkan pengukuran menggunakan jengkal. Untuk mengukur massa benda dapat digunakan neraca analog. Neraca analog yang digunakan pada percobaan ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 50 gram. Volume benda beraturan dapat ditentukan menggunakan persamaan bangun ruang sesuai dengan bentuk benda. Sedangkan volume benda tidak beraturan seperti batu dapat diukur menggunakan prinsip perpindahan zat cair. Massa jenis adalah hasil perbandingan antara massa benda dan volume benda, sehingga untuk menentukan massa jenis dapat digunakan persamaan yaitu Rho sama dengan M dibagi V. Demikianlah percobaan pengukuran dan massa jenis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.